Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu mengajar di kelas 7 2 mapel, yaitu yang pertama pendidikan agama Islam, dan yang sedang dan yang akan kita pelajari yaitu PKN. Anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama membaca doa dengan bacaan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab pertama, yaitu tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kan tetapi sebelum kita membahasnya, kalian terlebih dahulu harus mengetahui apa tujuan dari pembelajaran kali ini. Silahkan baca masing-masing di rumah kalian, yaitu tentang tujuan pembelajarannya yang ada di masing-masing layarnya, yaitu Ibu kasih waktu ya. Oke, setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran kali ini, kita memasuki bab pertama, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini ada rujukan ayat yang berkaitan tentang pembelajaran kita kali ini. Dalam surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau, yaitu Nabi Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dalam ayat ini ada kata-kata wasyawirhum fil amri, maka bermusyawarahlah terhadap suatu urusan perkara. Di sini berkaitan tentang bab yang akan kita pelajari, yaitu tentang perumusan dasar negara
bangsa Indonesia, karena di sini dibutuhkan yang namanya bermusyawarah, kesepakatan antar sesamanya. Oke anak-anak, coba perhatikan teks berikut, yaitu ada teks lagu Garuda Pancasila. Coba kalian cermati dan dengarkan lagu berikut ini. Oke anak-anak, dengan lagu Garuda Pancasila tadi semoga kalian mengingat betapa perjuangan akan patriot atau pejuang-pejuang kita yang zaman dulu yang rela berkorban untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Anak-anak, dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara, bangsa Indonesia ini sebelumnya mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami dua penjajahan. Yang pertama, kita dijajah oleh Belanda, kemudian yang kedua oleh bangsa Jepang. Kemudian di sini juga bangsa Indonesia ini diibaratkan pada penjajahan waktu dulu itu ibaratnya lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Karena apa? Karena selepas dari dijajah oleh bangsa Belanda, kemudian setelah kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan Indonesia kembali dijajah oleh Jepang. Oleh karena itu, untuk menggambarkan bagaimana kondisi penderitaan bangsa kita saat itu, penderitaan itu diakibatkan oleh kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia. Di antara kebijakan tersebut, yang pertama, pelaksanaan kerja paksa. Yang kedua, pengambilan paksa. Yang ketiga, perbudakan secara paksa. Ketiga itulah kebijakan yang diterima bangsa Indonesia oleh bangsa Jepang. Yang pertama, pelaksanaan kerja paksa. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki Indonesia dikirim hingga ke Burma atau Myanmar untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya dalam kondisi yang sangat buruk. Ribuan orang Indonesia meninggal.
Yang kedua, pengambilan paksa. Pengambilan paksa ini pada saat itu tentara Jepang mengambil makanan-makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluarga-keluarga di Indonesia tanpa memberikan ganti rugi. Yang ketiga, perbudakan paksa. Perbudakan paksa ini contohnya perempuan-perempuan Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Selain itu juga banyak menahan dan memperlakukan warga sipil di kem-kem tahanan dalam kondisi sangat buruk. Itulah ketiga kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia. Kita masuk dalam materi inti yaitu tentang pembentukan BPU PKI. BPU PKI ini atau nama lainnya yaitu Dokuretsu Zumbi terbentuk pada tanggal 29 April 1945. BPU PKI ini bertujuan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dilantik langsung oleh Jepang yang beranggotakan 62, yaitu dari tokoh-tokoh Indonesia dan 7 orang perwakilan dari bangsa Jepang, dari negara Jepang. Kemudian ketua BPU PKI ini yaitu DR KRT Rajiman Widyoningrat dan 2 wakilnya yaitu Ichiyoshi dari Jepang dan RP Suroso. Kemudian BPU PKI ini mengadakan sidang selama 2 kali. Sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang yang pertama ini yaitu pada tanggal 29 sampai 1 Juni 1945 yaitu membahas tentang dasar negara. Sedangkan sidang yang kedua yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar atau UUD. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi ini dihadiri hanya 38 orang, yaitu tujuannya membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh Ir Soekarno di gedung Chusang-in yang dikenal dengan Gedung Pancasila. Kemudian, sejak berkuasa di Indonesia, Jepang dengan segala cara menguras kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia. Hal ini menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Namun, penderitaan itu tidak menyurutkan semangat pejuang kita untuk meraih kemerdekaan. Berbagai upaya dilakukan bangsa Indonesia dengan menyusun barisan dan bersatu pada mewujudkan kemerdekaan yang dicita-citakan. Tentunya ini salah satunya yaitu pembentukan BPU PKI. Anak-anak, sampai sini pembelajaran kita. Silahkan kalian kerjakan soal di bawah ini dan jawabannya boleh kalian kirim lewat WA. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.